Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk semester ini terbagi menjadi dua kelas. Nah, jadi yang tadi kelas offline sudah masuk tadi jam 9. Kebetulan yang kelas online saya jelaskan tentang RPS-nya untuk satu semester ke depan. Jadi untuk semester ini saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi tetap sama, sistem penilaiannya sama seperti semester yang kemarin. Sini sudah ada, jadi sistem penilaiannya UTS 30%, UAS 35%, presensi 15%. Ada 14 materi kurang lebih untuk semester ini, materi kewirausahaan. Yang pertama tentang dunia tentang kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan di sini tidak lepas dari seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri itu yaitu orang yang mempunyai ide-ide kreatif. Contohnya yang berinovatif. Contohnya saya kasih contoh dalam hal, nah ini contohnya, misalkan saya kasih contoh teh. Kalau kita membeli teh dengan rasa yang sama di plastik dengan kita membeli teh di cup seperti teh tongji ini, otomatis kan nilai jualnya itu beda. Jadi pasti lebih mahal teh yang di cup seperti ini. Ada rasanya sama, nggak kalah enak dengan rasa teh yang ada di plastik. Itu salah satu contoh seorang wirausaha harus berinovasi, jadi harus kreatif, menciptakan produk baru dengan inovasi yang berbeda. Contohnya seperti kebetulan saya berada di Mall Genteng. Contohnya misalkan seperti kerupuk seperti ini. Jadi juga sama, kalau kita beli di warung-warung biasa, secara otomatis harga kerupuk ini kan jauh lebih murah dibanding kita berada di mall. Jadi tempat juga mengikuti harga. Nah, kita sama juga, kita beli es jeruk di warung sama es jeruk di mall itu juga beda harganya, kayak gitu. Pengenalan sedikit tentang informasi tentang seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Jadi wirausaha di sini itu harus berinovasi, menciptakan barang yang nilai jualnya itu lebih mahal. Padahal itu barangnya sepele, tapi dibuat harga jual produk itu jauh lebih mahal dari harga yang asli. Kemudian untuk tugas take home di rumah, jadi mahasiswa memberikan cerita atau telling story, cerita tentang pengusaha yang kalian lihat itu sukses. Itu bisa dikerjakan atau bisa dikerjakan di kertas folio, ditulis tangan. Nah, itu bisa menginspirasi kalian untuk berwirausaha, gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah wirausaha, kita tidak lepas dengan target pasar atau segmen. Nah, segmen apa yang kalian tentukan untuk kalian menjual produk itu? Contohnya seperti ini, kalian pengen menjual tadi di kelas online kelas offline sudah Bu Dari jelaskan tentang contohnya ayam geprek. Ketika kalian membuat brosur atau kalian menggunakan e-commerce atau internet market, itu jauh lebih efektif kita menggunakan media online untuk saat ini. Karena kalau untuk brosur sendiri kita akan memakan waktu, memakan biaya, kayak gitu, tenaga juga. Tapi kalau kita menggunakan media online, secara otomatis kita masih bisa rebahan di rumah, gitu. Jadi bisa tidur-tiduran segala macam. Yang penting kita selalu aktif di media online. Nah, tadi saya kasih contoh ayam geprek. Ketika kalian buka bisnis, misalkan ayam geprek,
kalian tentukan dulu segmen mana yang harus kalian tuju untuk penjualan geprek tadi. Misalkan geprek kalian segmennya itu anak TK, kan nggak mungkin laku sih kalau anak TK. Jadi segmennya minimal SMP, SMA atau anak kuliah atau perkantoran karyawan-karyawati. Itu baru bisa masuk ke promo ayam geprek tadi. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Facebook advertising, biasanya kan di Facebook itu kan ada tulisannya sponsor ya di Facebook Anda ya. Nah, itu dia sudah menggunakan Facebook Adverts yang minimal itu $1. $1 itu bisa menjangkau sekitar 200 sampai 300 audien di situ. Jadi tergantung kalian segmen yang mau kalian bidik yang mana. Tentukan dulu segmennya, diskriminasinya seperti apa. Misalkan ayam geprek diminati anak SMP sampai anak kuliah, berarti batas minimal usianya kan sekitar 12 tahun sampai 30 tahun. Kemudian jarak, misalkan jarak dari penjualan ayam geprek yang kalian promokan itu misalkan jarak dari rumah 1 km sampai 2 km. Jadi itu nanti Facebook sendiri yang menjaring segmen yang akan kalian bidik nantinya kayak gitu. Nah, saya juga akan memberikan sedikit info. Sikap seorang wirausaha itu tidak boleh ketika produk kita itu nggak sold out, kita merasa kayak kecewa, kemudian kita berputus asa. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus optimis. Kita harus terus belajar gimana caranya produk kita itu bisa diterima oleh audien atau oleh customer kayak gitu. Jadi keterampilan dan skill itu sangat dibutuhkan seorang entrepreneur. Nah, jadi kita harus banyak-banyak belajar. Contohnya tadi saya juga memberikan contoh ke kelas online, ke kelas offline. Contohnya perusahaan Aqua. Nah, pertama dia mendirikan perusahaan Aqua itu dia itu dicemooh orang karena apa? Masa sih kita menjual air minum yang nggak ada nilainya, tapi air minum tadi kan dikemas di botol, kemudian ada nilai jual, sehingga Aqua sekarang menjadi endorse air minum nomor 1 kan di dunia gitu. Kemudian Coca-Cola, saya berikan contoh Coca-Cola pun sama. Pertama dia membuka perusahaan Coca-Cola itu dia satu hari cuma laku 1 botol saja. Tapi sekarang di dunia siapa yang nggak tahu produk Coca-Cola sendiri. Nah, itu pentingnya berinovasi. Contohnya sekarang juga tadi di jalan Bu Dani lewat ada juga. Dulu pizza kan kita tidak menjemput bola. Jadi customer datang ke pizza gitu kan. Sekarang malah pizza 100.000 dapat 4. Dia menjemput bola sampai dia berusaha jualan di pinggir jalan. 100 dapat 4. Nah, jadi dia off the road sudah turun ke lapangan untuk menjual produk pizza tadi. Gitu. Karena musim-musim seperti ini secara otomatis kita harus berinovasi gimana caranya produk kita itu nggak sampai mengalami penurunan penjualan, kalau bisa stabil gitu. Kalau kita berbicara masalah entrepreneur, kita tidak lepas kata inovatif, kita harus berkreasi dan kita tidak boleh gampang menyerah di situ. Jadi kita harus banyak belajar kepada para entrepreneur yang kalian anggap itu sukses. Misalkan Anda mau sharing dengan Bu Dani masalah dropship, penjualan supplier rumah tangga segala macam, saya ada nomor HP supplier saya yang saya ambil di dia. Barangnya pun sangat recommended banget gitu. Kemudian mau bisnis properti, kos-kosan juga bisa belajar dengan Bu Dani. Nanti saya berikan list keuangan, income-nya seperti itu. Jadi kita harus berinovasi.
kita memberikan pengalaman kita sebagai seorang entrepreneur tadi.